Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sudah jam berapa ini? 6:04. Sudah masuk waktu syuruk belum? Gimana Pak Jayo? Sudah? Belum? Ya satu lagi lah, satu ayat lagi lah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tetapi dengan kerahmanan dan kerahiman Allah, Allah tetap menyeru, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dan ini mengisyaratkan hatta orang-orang yang beriman itu tidak luput dari dosa dan maksiat. Tidak akan luput dari dosa dan maksiat. Maka Allah membuka pintu taubat bagi orang-orang yang beriman, bahkan bagi manusia secara umum, dengan taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Muhammad Sulaiman Ashqar dalam kitabnya Zubdatut Tafsir menyebutkan bahwa taubatan nasuha itu pertama, taubatnya didasari dengan keikhlasan, bukan karena tujuan dunia. Kan banyak orang yang begitu menjelang pilkada, menjelang pilek, pada umroh, pada taubat. Bukan itu, tetapi didasari atas keikhlasan diri. Tidak ada tujuan yang lain dari tujuan-tujuan dunia terkait dengan taubatnya lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, memohon ampun kepada Allah dengan lisan atas segala apa yang sudah dilakukan dari dosa dan maksiat. Lidahnya beristighfar, astaghfirullahaladzim, beristighfar dengan lisan. Kemudian yang ketiga, dibuktikan dengan badan, dibuktikan dengan amal. Yang tadinya meninggalkan sholat menjadi sholat, yang tadinya meninggalkan sholat sunnah dihadirkan sholat sunnah, yang tadinya kadang-kadang berbohong ditinggalkan, itu dengan anggota tubuh. Kemudian berazam untuk tidak mengulangi kesalahan di masa lalu, tidak mengulang kesalahan di masa lalu. Jadi pertama, taubatnya ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, mengakui dengan hati kesalahan yang pernah diperbuat. Kemudian yang ketiga, memohon ampun atau pertobatan dengan lisan. Kemudian yang keempat adalah membuktikan dengan anggota tubuh bahwa kita telah bertobat dengan banyak beramal dan seterusnya. Dan yang terakhir, berupaya tidak mengulang kembali dosa-dosa di masa lalu. Itu yang disebut dengan taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum, karena dengan taubat itu akan mengampuni dosa-dosa yang kalian perbuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Tirmidzi dan Ahmad, at-taibu minad danbi kaman la danbalahu. Orang yang bertobat dari dosanya seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan karena banyak bertobat itu akan menjadi jalan masuk surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah, yang pada hari itu barangkali ketika mereka di dunia
dihina orang karena kemiskinannya, tidak dipandang orang karena kerendahannya, tidak dilihat oleh orang karena tidak memiliki apa-apa, tetapi pada hari itu yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu, Allah tidak akan menghinakan nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, diangkat derajatnya. Maka Rasulullah menyebut dalam riwayat Muslim, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadau bihi akharin. Dengan kitab Al-Qur'an ini Allah mengangkat derajat seseorang dan merendahkan sebagian yang lain sesuai dengan tingkat dia menghinakan Al-Qur'an. Artinya semakin taat derajatnya akan semakin baik, semakin dimuliakan Allah di akhirat. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya akan memancar di hadapan mereka dan di samping kanan mereka. Ini kapan terjadi? Adalah indas sirat, pada saat manusia melewati as-sirat, melewati jembatan yang terbentang di atas neraka Jahannam, sebagai tahapan terakhir apakah masuk surga atau masuk neraka. Jadi pertama padang mahsyar, kemudian yang kedua diberikan kitab catatan amal, kemudian akan dihisap amal, ditimbang amal, kemudian yang terakhir adalah melewati sirat. Dan ini bagi orang-orang yang memiliki iman atau keimanannya palsu. Adapun bagi orang-orang kafir, sebagaimana disebutkan oleh Imam Qurtubi, tidak perlu lagi melewati sirat karena mereka sudah pasti masuk neraka. Bagaimana keadaan orang-orang mukmin dalam melewati sirat? Disebutkan dalam riwayat Bukhari, al-mu'minu yauma idzin, orang mukmin pada saat itu, pada saat melewati sirat, al-mu'minu 'alaiha kat-tarf, ada yang melewati sirat dengan kecepatan seperti kedipan mata, udah nyampe. Kemudian yang kedua, wakal barq, seperti kilat, udah nyampe ke surga. Kemudian karih, yang ketiga seperti angin yang berhembus dengan kencangnya, udah nyampe. Wa ka'ajawidil khail, ada yang seperti penunggang kuda yang cepat, nyampe. Wakar rukab, ada yang seperti orang yang menaiki onta, pelan-pelan tapi nyampe juga. Fanajin musallam, kemudian ada yang tertatih-tatih tetapi sampai juga. Wanajin makhdusun waqdusun fi nari jahannam. Kemudian ada sebagian orang mukmin yang baru berjalan merangkak, kemudian setelah itu sudah terjebur ke dalam neraka Jahannam. Hatta yamurra akhiruhum yushabu sahba. Kemudian ada yang terakhir itu jalannya pelan-pelan, jatuh juga. Itu keadaan orang mukmin dalam melewati as-sirat. Ada yang di dunia dia sebagai pelari, tapi nggak ada amal, ya di sana nggak bisa lari. Ada yang di dunia sakit-sakitan, lumpuh segala macam, tapi amalnya banyak, di sana bisa seperti angin yang kencang. Lalu bagaimana dengan orang-orang munafik?
Allah gambarkan di dalam surah Al-Hadid ayat 12 dan 13. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yaum jannatin tajri min tahtihal anhar dzalika huwal fawzul azim. Engkau lihat ya Muhammad orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ketika melewati sirat, mereka disinari oleh cahaya yang benderang yang ada di depan mereka dan ada di samping mereka. Jadi memang sirat itu jembatan yang sangat gelap. Udah licin, gelap, nggak ada pengait, waduh, gelap luar biasa. Adapun cahaya itu ada atau tidak sesuai dengan cahaya iman yang ada di dalam hati. Orang-orang yang beriman itu akan ada cahaya yang moncar di depan mata dan di samping kanan sehingga tahu arah kemana berjalan. Busyrakumul yaum, kabar gembira kepada kalian dengan masuk surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalika huwal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang besar. Bagaimana dengan orang-orang munafik? Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu dzuruna naktabis min nurikum. Orang-orang munafik itu berjalan melewati sirat di belakang orang-orang beriman. Mereka mengatakan, tunggu dulu orang-orang beriman, tunggu dulu, biar kami bisa mengambil manfaat dari cahaya yang kalian punya. Karena kami nggak punya cahaya. Qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Kata orang-orang yang beriman, walaupun dulu di dunia bareng-bareng, tapi ada yang beriman, ada yang munafik. Apa kata orang-orang yang beriman? Karena kalau sudah urusan surga neraka itu sudah nggak ada lagi belas kasihan di sana. Irji'u wara'akum, kembalilah kalian ke belakang. Faltamisu nura, carilah sendiri cahaya yang kalian inginkan. Orang beriman sudah sampai di sorga, orang-orang munafik hidup dalam kegelapan ketika melewati sirat dan akhirnya terjatuh ke dalam neraka jahanam. Begitu. Jadi sekali lagi, cahaya yang dimaksud pada ayat yang ke-8 dari surah At-Tahrim ini adalah cahaya ketika melewati sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam yang setiap orang akan melewatinya. Wa im minkum illa wariduha, seperti yang Allah sebut dalam surah Maryam ayat 71. Setiap orang akan melewati neraka. Maksudnya adalah melewati sirat, karena sirat itu berada di atas neraka jahanam. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Walaupun cahayanya sudah benderang, maka doa orang-orang yang beriman ketika melewati sirat, ya Allah, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami. Walaupun sudah benderang, pengen disempurnakan lagi. Karena begitu pentingnya cahaya pada hari itu. Cahaya pada saat melewati sirat yang akan mengantarkan kepada kesenangan yang abadi atau kesengsaraan yang tak terperi. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu.